Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mita Kumara dari Pendidikan Kimia semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal-soal ujian akhir semester pada mata kuliah Kimia Unsur Transisi, di mana soal pertama yaitu Anda mempunyai larutan kompleks ion Ti3 berikut ini, yaitu TiH2O6 kali 3+, TiEn3 kali 3+, TiCl6 3-, di mana nomor atom Ti adalah 22. Nah, pertanyaannya, gambarkanlah skema pembelahan orbital D ketiga kompleks tersebut dilengkapi dengan pengisian elektronnya berdasarkan teori medan kristal. Nah, untuk mengerjakan soal tersebut, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Yang pertama, yaitu tentukan apakah ligannya itu kuat atau lemah. Lalu setelah itu tentukan konfigurasi elektron dari atom pusatnya. Setelah itu gambarkan skema pembelahan orbital pada orbital D-nya dilengkapi dengan pengisian elektronnya. Nah, dalam soal unsur yang pertama yaitu TiH2O6 kali 3+. Nah, di mana di sini yang menjadi ligannya itu adalah H2O, di mana H2O itu merupakan ligan yang lemah, sehingga jaraknya itu akan dekat. Nah, sedangkan untuk konfigurasi elektron dari unsur Ti itu sendiri yaitu 18Hr, 4s2, 3d2. Nah, sedangkan pada senyawa TiH2O6 kali 3+ ini, unsur Ti memiliki muatan yaitu 3+, sehingga konfigurasi elektronnya menjadi 18Hr, 3d1. Nah, kita fokus pada 3d1. Nah, di sini diketahui bahwa elektron pada orbital D-nya itu berjumlah 1. Nah, sehingga pada penggambaran skema pembelahan orbitalnya diketahui bahwasanya D itu memiliki 5 kamar. Nah, setelah itu kita bagi 2 ya, di Eg dan juga T2G. Dan kita isi satu elektron pada satu kamar, sehingga hanya satu kamar yang terisi. Lalu setelah itu untuk kamar yang terisi yaitu hanya satu, yaitu pada T2G di DXY. Lalu untuk senyawa yang kedua yaitu TiEn3 kali 3+. Sama seperti sebelumnya, Ti pada senyawa ini memiliki muatan 3+, sehingga konfigurasi elektronnya pun sama yaitu 18Ar, 3d1. Yang membedakan di sini bahwasanya En merupakan ligan yang kuat, sehingga jaraknya itu akan jauh. Nah, untuk pola penggambaran pembelahan pada orbital D-nya sendiri itu sama dengan unsur sebelumnya, di mana hanya satu kamar yang terisi, yaitu pada kamar pertama. Sedangkan setelah pembelahan yaitu yang terisi yaitu pada T2G pada DXY. Lalu untuk senyawa yang ketiga yaitu TiCl6 3-. Nah, pada senyawa ini Ti memiliki muatan yaitu 3-, sehingga sehingga konfigurasi elektronnya yaitu 18Ar, 4s2, 3d5. Nah, kita fokus pada elektron valensinya yaitu 3d5, berarti pada orbital D memiliki 5 elektron. Nah, kita gambarkan pada skema pembelahan orbital pada orbital D. Nah, berarti karena memiliki 5 elektron pada orbital D, sehingga kelima kamar pada orbital D-nya itu akan terisi masing-masing oleh satu elektron. Nah, pada saat pembelahan maka kita masukkan atau lengkapi dengan elektron, yaitu dimulai dari T2G, dari DXY 1 berlanjut ke DXZ 1 elektron dan DYZ 1 elektron. Nah, berhubung Cl itu merupakan ligan yang lemah sehingga jaraknya akan dekat, maka memungkinkan untuk pada posisi Eg itu akan terisi,
sehingga pada EG dx2y2 akan terisi 1 elektron dan juga dz2 pun akan terisi 1 elektron. Nah, untuk soal yang kedua adalah tunjukkan kompleks yang memiliki spin tinggi dan ion kompleks yang memiliki spin rendah. Nah, untuk menunjukkan spin tinggi atau spin rendah pada ion kompleks dapat terlihat dari jumlah kamar yang terisi oleh elektron pada pembelahannya. Nah, jadi dari soal yang tadi diketahui bahwasanya yang memiliki spin tinggi yaitu pada TiCl6 3-. Nah, kenapa? Karena seluruh kamar baik pada T2G maupun pada EG semuanya terisi. Nah, sedangkan yang memiliki spin rendah yaitu TiEn 3 kali 3+ dan juga TiH2O6 kali 3+, karena hanya pada T2G yang terisi oleh masing-masing 1 elektron. Lalu untuk yang C, hitung energi penstabilan medan kristal kedua kompleks tersebut dalam variabel delta nol atau daki. Nah, untuk menyelesaikannya itu menggunakan rumus CFSE sama dengan T2G dikali X dikurangi EG dikali Y, ya seperti itu. Nah, dimana diketahui bahwasanya T2G itu berada pada nilai 0,4, sedangkan EG yaitu berada pada 0,6. Nah, X di sini merupakan jumlah elektron yang terdapat pada kamar-kamar di T2G, sedangkan Y itu jumlah elektron yang terdapat pada kamar-kamar di EG. Sehingga untuk senyawa TiH2O6 kali 3+, CFSE sama dengan 0,4X min 0,6Y dari delta 0 ya, sama dengan 0,4 dikali X-nya itu 1 karena hanya ada 1 elektron, dikurangi 0,0 dikali 0 karena tidak ada kamar yang terisi oleh elektron di EG, sehingga CFSE-nya yaitu 0,4 delta 0. Lalu untuk CFSE TiEn 3 kali 3+ sama seperti CFSE pada TiH2O6 kali 3+ yaitu 0,4 X min 0,6Y delta 0 sama dengan 0,4 kali 1 dikurangi 0,6 dikali 0 delta 0 sama dengan 0,4 delta 0. Nah, untuk CFSE dari TiCl6 3- yaitu 0,4X dikurangi 0,6Y sama dengan delta 0, di mana nilai X-nya sama dengan 3 dan nilai Y-nya itu sama dengan 2. Nah, jadi 0,4 dikali 3 dikurangi 0,6 dikali 2 delta 0 sama dengan 1,2 dikurangi 1,2 delta 0, maka jawabannya yaitu jawabannya adalah 0 delta 0. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu di antara ketiga ion kompleks tersebut manakah yang menunjukkan absorpsi dengan panjang paling pendek dalam spektrum sinar tampak? Jelaskan berdasarkan teori medan kristalikan dan susunlah urutan panjang gelombang absorpsinya. Nah, di sini nih absorpsi dengan panjang terpendek adalah TiEn 3+, di mana urutan absorpsinya yaitu TiEn 3+, lebih kecil dari TiH2O6 kali 3+ dikurangi TiCl6 3+. Nah, berdasarkan teori medan ligan tadi bahwasanya ketika ligannya itu kuat maka absorpsinya itu akan pendek, sedangkan ketika ligannya itu lemah maka absorpsinya akan panjang. Lalu untuk soal yang selanjutnya adalah diketahui sebuah reaksi yaitu CrCl3 ditambah 3N dengan reaksi ether akan menghasilkan CrEn 3 kali
Cl3. Nah, di mana CrCl3 itu akan berwarna ungu, sedangkan CrEn 3 kali Cl3 akan berwarna kuning. Sebutkan jenis reaksi yang terjadi di atas dan jelaskan pula syarat terjadinya reaksi tersebut. Nah, di sini kan kita lihat bahwasanya dari CrCl3 yang ditambahkan dengan 3En menghasilkan CrEn 3 kali. Nah, di sini menunjukkan bahwa En akan bereaksi atau bergabung dengan Cr. Nah, maka reaksi yang terjadi adalah reaksi substitusi. Nah, syarat terjadinya reaksi tersebut atau reaksi substitusi tersebut adalah harus adanya ligan yang memiliki pasangan elektron bebas. Kenapa harus memiliki pasangan elektron bebas? Agar si senyawanya itu bersifat nukleofilik sehingga akan bisa bereaksi atau melakukan reaksi substitusi. Nah, pertanyaan selanjutnya, jelaskan dengan singkat metode sintesis dan karakterisasi dari senyawa koordinasi yang telah Anda ketahui. Nah, metode sintesis dari senyawa koordinasi atau senyawa kompleks salah satunya yaitu dengan menggunakan metode kristalisasi dan rekristalisasi. Nah, kristalisasi ini adalah suatu metode yang dilakukan untuk membentuk suatu senyawa kompleks dengan cara membentuk kristal. Jadi atom pusat dan ligannya itu dicampurkan serta didiamkan sampai terbentuk kristal. Nah, selanjutnya dilakukan proses rekristalisasi. Proses rekristalisasi ini dilakukan untuk mendapatkan senyawa yang lebih murni. Jadi senyawa yang didapat dari hasil kristalisasi tadi itu dilarutkan kembali untuk dapat meningkatkan kemurnian dari senyawa yang diperoleh. Itu misalnya pada pembentukan senyawa kobalt asetil asetonanto. Nah, di sana dilakukan kristalisasi dari senyawa kobalt asetil asetonantonya. Lalu setelah itu dilakukan rekristalisasi dengan menggunakan petroleum ether. Nah, sedangkan salah satu metode yang digunakan dalam karakterisasi senyawa kompleks adalah metode Fischer-Tropsch apparatus, yaitu suatu metode yang digunakan untuk menguji titik leleh suatu senyawa koordinasi. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan fungsi senyawa di atas dalam aplikasi senyawa kompleks di bidang kesehatan. Nah, di mana kita ketahui bahwasanya senyawa tersebut merupakan senyawa EDTA atau ethylene diamine tetracetic acid, di mana senyawa ini digunakan dalam bidang kesehatan, digunakan dalam terapi kelasi. Nah, terapi kelasi ini dilakukan untuk mencapit atau menghilangkan dan menetralkan racun yang masuk ke dalam tubuh. Nah, racun-racun di sini khususnya racun-racun yang berasal dari logam. Nah, di mana senyawa etilen diamin tetrasik asid ini akan mencapit si logam berat, logam yang masuk ke dalam tubuh atau racun yang masuk ke dalam tubuh untuk kemudian dihilangkan dan dinetralkan. Nah, kemudian akan dikeluarkan oleh ginjal dalam bentuk urin. Lalu sebutkan salah satu contoh senyawa kompleks yang Anda ketahui dan jelaskan aplikasinya dalam kehidupan. Nah, selain tadi ya EDTA atau ethylene diamine tetracyclic acid yang digunakan untuk pada terapi kelasi untuk menetralkan atau menghilangkan racun dalam tubuh, salah satu senyawa kompleks yang paling sering kita jumpai meskipun tanpa kita sadari, salah satunya adalah hemoglobin. Nah, hemoglobin tentunya tidak asing lagi ya dengan kata hemoglobin. Nah, hemoglobin itu merupakan suatu senyawa kompleks dengan atom pusat Fe2 kali. Fe2. Nah, hemoglobin ini merupakan bagian dari sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Jadi, hemoglobin itu tentunya sangat bermanfaat ya dalam kehidupan kita sehari-hari dan tentunya selalu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal tanpa kita baru ketahui bahwasanya hemoglobin ini merupakan suatu senyawa kompleks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan atau masih ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.